Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 12 Oktober 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG, dan saham-saham ide saham dari Bapak Ibu semua yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 11 Oktober 2022. Cukup banyak yang akan kita bahas. Ada beberapa ini ya. Oke, apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas, silahkan masukkan di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Baik, langsung kita mulai saja agar tidak terlalu panjang durasinya. Kita akan berikan update IHSG terlebih dahulu seperti biasa. Ya, hari ini IHSG akhirnya telah mencapai target penurunan kedua. Target kedua, pertama targetnya adalah 7.050, 7.060. Target kedua adalah 6.900 sampai dengan 6.860 seperti yang kami sampaikan kemarin di stock call ataupun di F-Talk sebelum-sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah IHSG sudah waktunya untuk rebound karena sudah mencapai target turunnya. Ya, jadi penurunan IHSG ini tentu saja ya Bapak Ibu sudah kantongi informasinya apabila Anda penonton F-Talk sekaligus pembaca stock call. Ya, pembaca website kami, sering mengunjungi website kami dan melihat update-update-nya ini ya. Ini update pertama kali IHSG. Pertama kali update terkait IHSG akan berpotensi turun adalah ketika IHSG mencetak rekor baru. Ya, rekor barunya dicetak pada 15 September ya di 7.377 ini ya, level tertinggi baru untuk IHSG. Nah, di sini sudah diinformasikan setelah cetak rekor baru tersebut jatuh. Nah, berapakah target turun yang kami sampaikan di stock call? Seperti yang Anda sudah lihat di sini chartnya ya. Target pertama 7.060, target kedua di 6.900. Ya, bisa dikatakan sudah tercapai hari ini ya, dan rentang target yang kami sampaikan saya lihat cukup akurat yang disampaikan di stock call minggu ini. Ya, kalau kita bisa cermati bersama-sama, target turunnya adalah 6.000 area ya, 6.900 sampai dengan 6.860. Hari ini IHSG sempat turun di 6.870 ya, berarti sudah masuk di area supportnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah IHSG sudah berpotensi untuk rebound? Kalau saya lihat dari pergerakan hari ini sebenarnya beberapa saham pendukungnya belum terlihat cukup kuat untuk rebound. Namun memang penurunan kemungkinan sudah mulai terbatas. Ya, kita harapkan seperti itu, dan kemungkinan hari ini pun sebenarnya sudah sempat mengalami kenaikan ya. Setelah menguji 6.900 sempat mengalami kenaikan ke 6.990 di sesi pagi, namun menjelang sesi penutupan sesi pagi IHSG kembali melemah dan turun ya, dan bahkan banyak yang takut ketinggalan gitu, banyak yang kejar-kejaran, padahal kita sudah sampaikan bahkan sejak tanggal di bulan September tanggal 21 ya, kita sudah berikan strategi kondisi IHSG. Saat itu IHSG masih di atas 7.100-an untuk menjaga cash di atas 50 PV, dan ya tidak banyak lah ya, hanya member-member kami saja yang mungkin mengantisipasi penurunan tersebut, sehingga ya meskipun trading kita bulan September kemarin plus 6% ya, penurunan yang terjadi tidak berdampak besar ke kinerja kami ya, karena sudah terantisipasi. Nah, sekarang ini kita per hari ini belum melakukan transaksi yang agresif. Kenapa begitu? Ya, memang target sudah tercapai, tapi tidak ujuk-ujuk tanpa konfirmasi kita langsung eksekusi. Kita perhatikan baik-baik, memang ada potensi rebound karena sudah mencapai target, namun untuk melakukan eksekusi ya tidak sembarangan. Tentu saja juga mengacu saham-saham yang kita sedang pantau dan kita ingin eksekusi nanti. Nah, kita sekarang ini bahkan cash PTR dalam beberapa minggu terakhir ini di atas 70 PV. Ya, artinya penurunan IHSG kemanapun ya kita tetap biasa-biasa saja. Bahkan proteksi kita hanya ya di bawah 5% gitu ya. Jadi nggak akan jadi masalah selama Anda ya mengikuti apa yang disarankan oleh advisor di private trading room gitu kan.
Jadi sekarang ini potensi pullback atau rebound itu memungkinkan karena sudah mencapai target, tapi belum ada indikasi sampai dengan perdagangan hari ini. Kita nggak tahu besok tiba-tiba loncat. Ya semoga yang kita harapkan seperti itu supaya kita tetap cepat bisa eksekusi secara agresif ya. Beberapa saham memang saat ini sedang dalam pemantauan dan kami menahan untuk tetap bermain di saham-saham yang tidak relevan dengan market ya. Dan sekarang ini untuk saham-saham yang memiliki relevan kita masih korelasi signifikan ya, kita masih akan memantau terlebih dahulu karena konfirmasi IHSG tetap akan kita tunggu karena kita tidak mau berspekulasi ya, kita mau probabilitas di atas 50% untuk naiknya gitu. Oke, seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah IHSG berpotensi pullback secara area target turun sudah tercapai, jadi bisa jadi, namun sampai dengan penutupan hari ini saya perhatikan di H4 belum ada konfirmasi ya. Konfirmasi itu terjadi apabila besok di sesi pagi terjadi kenaikan dan penutupan di atas 6944, dicatat ya itu. Jadi kalau itu sudah tercapai berarti memungkinkan itu konfirmasinya untuk pullback setidak-tidaknya menguji EMA 60 atau di gap resist yaitu di 7020-an. Oke, begitu kira-kira. Lanjut ke pembahasan saham. Pertama kita bahas KBLM, apakah sudah termasuk yang saham diakumulasi? Waduh, ini pertanyaan ke kami. Kami belum ya. Kami belum akumulasi saham KBLM. Tapi ya mungkin saja dia bagus tapi belum kita ambil. Mungkin saja akumulasi dalam bahasa kami, akumulasi itu investasi ya. Akumulasi itu pembelian bertahap jangka panjang ya. Gitu. Itu bahasa yang kami gunakan di peer dan peers ya. Kalau kita lihat dari jangka panjang ya, secara jangka panjang saham ini sudah mulai uptrend dan kemungkinan besar ya rounding ini berjalan dengan baik harusnya, meskipun saham ini memang tidak terlalu liquid, jadi transaksinya relatif ya kadang nggak ada gitu ya. Jadi ya memang ini mungkin untuk individual bisa ya. Jadi untuk fundamental saya cek dulu di sini ya, secara data yang ditunjukkan oleh TradingView ini bisa dikatakan sebenarnya KBLM ini di 2021 agak kurang bagus karena rugi 13 miliar di 2021 padahal revenue-nya naik ya. Nah, ini silahkan dicek apa. Di sini dari sisi operasionalnya juga minus gitu ya. Kemudian di kuartal 1, kuartal 2 kalau kita lihat di sini sedikit membaik meskipun di kuartal 2 minus ya. Di sini kuartal 1 sudah plus 9,5 ya, sudah net profit. Kemudian untuk pertumbuhannya juga lumayan signifikan. Namun sepertinya bisnis dari KBLM ini relatif tipis secara profitabilitas sehingga ya akan sulit untuk peer ataupun peers ya masuk di saham ini karena peer dan peers salah satu kriterianya adalah profitabilitasnya harus signifikan dan juga konsisten bertumbuh gitu ya. Nah, di sini kita lihat NPM sendiri hanya sekitar 0,7, 3,3 yaitu di bawah 5%, di bawah standar ya. Di bawah standar kami ya. Kalau menurut Anda itu menarik ya, monggo. Tapi kalau menurut kami masih banyak bisnis-bisnis atau emiten-emiten yang memiliki bisnis dengan profitabilitas di atas 5%, bahkan di atas 10%. Dan saat ini posisinya dalam posisi koreksi. Ya. Mungkin sekitar 75% saham layak invest saat ini dalam kondisi relatif diskon. Ya. Jadi ya Anda bisa cermatilah di rekomendasi-rekomendasi stock picks mana-mana saja yang saham saat ini posisinya sedang turun, koreksi dan kinerjanya tidak menjadi masalah. Nah, itu mungkin adalah sebuah peluang untuk memanfaatkan nanti kenaikan di akhir tahun sampai dengan kuartal 1 ya 2023 itu saja. Nah, seperti KBLM ini kalau secara fundamental menurut saya tidak jelek tapi masih banyak yang lebih bagus ya. Dan secara teknikal memungkinkan dia untuk naik gitu ya. Tapi mungkin dengan adanya banyak pilihan saham ya kita akan mencari saham yang lain gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi silakan mau akumulasi atau tidak itu putusan Anda. Kalau kami masih banyak yang lain. Kemudian bahas saham OKAS, apakah menarik buat invest dan kira-kira bisa sampai ke harga berapa? Ini invest lagi. Wajar ya ketika market turun seperti ini, investor-investor sedang mencari-cari mana-mana saja saham-saham layak invest yang sedang turun, sedang diskon gitu kan. Nah, untuk OKAS sendiri ini menurut saya ini saham yang
ya bisa dikatakan kurang terlalu bagus ya. Posisi saat ini memang minus di 2021, kemudian di 2022 ini mulai positif. Nah, ini artinya memang ini tipikal agresif, cocoknya untuk trading mungkin ya. Kalau untuk invest, saya menyarankan memang emiten itu sudah beberapa tahun terakhir memang konsisten plus bottom line-nya dengan profitabilitas yang juga stabil, tidak naik dan turun. Anda mungkin lihat emiten-emiten yang dalam tanda kutip memiliki pertumbuhan yang signifikan tahun ini ya, karena kenaikan harga batu bara. Nah, itu sifatnya adalah cyclical. Sedangkan kita plan-nya adalah long term. Nah, kalau mau invest, tentu saja kita harus lihat performance beberapa tahun ke belakang untuk merefleksikan beberapa tahun ke depan. Jadi harus stabil. Itu pertumbuhan yang bagus itu adalah pertumbuhan yang stabil, tidak pertumbuhan yang ujuk-ujuk langsung 1000%, 2000%. Tetapi ke belakangnya dia juga kalau turun juga segitu. Nah, jangan sampai kita terjebak pada saat emiten itu sudah dalam posisi naik dan kinerjanya sudah naik, nantinya ketika kita beli terlalu tinggi dan turun. Seperti Okas ini. Jadi posisi Okas saat ini menurut saya kalau lihat flashback ke belakang, kinerjanya memang tidak terlalu baik ya. Di sini memang relatif tipis, bahkan kalaupun revenue naik tidak menjamin bottom line-nya bagus. Nah, ini artinya masih banyak yang lain lah yang bagus. Ya. Seperti itu. Dan ini juga sudah naik ya, sudah mengalami kenaikan dari angka 50-an. Gitu. Jadi ini untuk trading, bisa untuk trading ya. Tapi untuk invest kurang terlalu stabil, kurang terlalu bagus untuk bisnis dari fundamentalnya. Saya ini cuma lihat laporan keuangan kinerja yang sudah ada trading view, belum melakukan studi secara mendalam ya. Kalau invest tentu saja harus mendalam ya, bagaimana prospek bisnis ke depannya ya. Beberapa tahun ke depan sesuai dengan time frame yang Anda gunakan gitu ya. Mau tanya tentang window dressing, apa maksud window dressing? Window dressing adalah kenaikan aset-aset di akhir tahun atau tutup buku. Ya, jadi kenaikan itu terjadi menjelang penutupan akhir tahun, perdagangan akhir tahun gitu ya. Ada pembahasannya di website, silahkan cari. Ada juga videonya kalau tidak salah, silahkan cari di YEF Edu, silahkan di playlist YEF Edu cari YEF kemudian window dressing, nanti mungkin akan ada ketemu videonya harusnya. Kalau tidak salah saya sudah buatkan. Tolong bahas Hexa, sudah turun 16% sejak Kamdit, reboundnya di level berapa, supportnya, berarti target koreksinya gitu toh. Oke. Untuk Hexa secara teknikal saat ini posisinya di daily itu sudah breakdown dari MA60, so kemungkinan ini akan koreksi di time frame yang lebih besar. Di weekly di sini ada support di 5.600. Jadi bisa ditunggu di situ dulu. 5.600 ini. Kemudian kalau kita lihat support yang lebih kuat lagi, kemungkinan di angka 5.000 sampai dengan ini ya 4.600. Jadi best price-nya di bawah MA60 untuk weekly, oke? Jadi sekarang ini untuk daily kita lihat di sini dulu ya, di 5.650. Ya mungkin ada swing-nya juga ya dalam proses menuju ke sini, tapi kemungkinan besar target areanya adalah 5.000 sampai dengan 4.600 untuk koreksi kali ini. Target penurunan P1 di berapa? Oke, P1 saat ini masih konsolidasi. Target turunnya ya tentu saja di support konsolidasinya di 432 sampai dengan 400. Ya. Di 430 ya. 430 sampai dengan level psikologis 400. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya nyangkut di MNCN di harga 845. Udah masuk 50% modal. 50% itu total portofolio atau total aset yang Anda siapkan untuk saham MNCN. Nah, ini lagi-lagi berbeda. Kalau 50% ya jelas itu sudah over position. Ya, saya kasih tahu ya. Di PTR misalkan kita trading itu tidak boleh lebih 15%.
untuk satu saham. Bahkan kita cuma trading sering kali cuma 5% aja. Ya. Gitu. Nah, ini sudah nyangkut 50% modal ya. Saya lihat modal di sini mungkin total portofolio gitu kan. Strateginya gimana? Ya menunggu 845 ya, menunggu momentum pullback-nya tentu saja. Kalau ini tidak dijual sekarang ini ya tentu saja ini sudah cukup signifikan. Harusnya memang dibatasi sesuai dengan trading plan kalau Anda trading. Makanya di luar sana ya masih banyak yang tidak paham dengan arti stop loss atau memproteksi kerugian atau membatasi kerugian. Sehingga akibatnya adalah nyangkut, bahkan bisa nyangkut bertahun-tahun trading jadi invest. Bahkan sampai delisting pun mereka tidak bisa ngapa-ngapain karena sudah turun terlalu dalam. Nah, itu yang sangat disayangkan. Padahal ketika dia memproteksi itu menjalankan strateginya. Strategi itu kita stop loss, kemudian kita trade, kemudian ya bisa saja loss dan profit. Tentu saja, tapi daripada mengendap ya kita tidak belajar apapun ketika kita nyangkut kan. Yang kita bisa lihat apa? Cuma melihat penurunan saja tanpa kita bisa, apalagi 50% itu besar. Tentu saja portofolionya terdampak cukup signifikan gitu loh. Maka ya saya belum membuatkan materi terkait apa artinya manajemen risiko dalam trading dan investasi saham. Nanti mungkin kita akan buatkan supaya ya Bapak Ibu penonton Yift Talk yang tidak terlalu banyak ini bisa memahami dan mengerti ya, bahwa di luar sana masih banyak ya yang masih menganggap stop loss itu adalah sesuatu kesalahan, padahal justru itu adalah yang harusnya dilakukan. Tuh, untuk tetap bertahan di market dan bertumbuh tentu saja. Jadi untuk MNCN ini sekarang ini tepat di support ya. Semoga ada rebound 845 itu artinya sekarang ini minus 845 ya. 845 sudah minus 7%. Sebenarnya kalau secara misalkan di kami tidak boleh 5%, ini masih bisa kok kita mau proteksi di 5%. Tapi masalahnya ini kan porsinya terlalu besar, itu loh menjadi berat gitu loh. Ya kalau porsi yang terlalu besar itu kita mungkin memilih saham yang memiliki probabilitas di atas 90% baru kita berani segitu. Tapi itu tetap tidak boleh di PTR ya. Sekalipun Anda melihat saham ini, ya ini MNCN ini kalau Anda belinya kapan nggak tahu. Tapi kalau misalkan terakhir dia menyentuh 845 tuh ini posisi downtrend, kok berani beli sebesar itu. Nah ini yang mungkin menurut saya mungkin saya salah, menurut saya itu kurang tepat. Ya gitu. Ini loh saham ini posisinya saat ini downtrend ya. Ya sama saja seperti menangkap pisau jatuh. Meskipun ini penurunannya bisa dikatakan cukup ya tidak terlalu signifikan lah gitu ya, masih 7%, tapi ya semoga ada rebound. Kalau menurut saya sih ya segera kalau ada rebound segera diperbaiki dari sisi strateginya, dari sisi komitmen dan konsistensi dalam disiplin trading plan. Ya itu menurut saya, tapi kalau menurut Anda stop loss itu tidak tidak tepat, ya masing-masing silahkan. Kami sudah memberikan contoh baik itu di PTR bahkan di PIR ataupun PIRS. Kalau sekiranya posisi kita itu tidak layak lagi, kenapa kita tetap menahannya? Itu sudah kita berikan contoh ya. Stop loss itu adalah hal yang wajar ya, seperti itu. Oke. Tolong bahas saham TINS. Bahas apa teknikal, fundamentalnya apa, kasih penjelasan. Kita bahas teknikalnya saja ya. TINS saat ini relatif berada di area support. Area support ini kalau untuk daily di sini memang kondisinya membentuk rounding top ini kurang terlalu bagus ya. Bisa saja dia ke 1290. Karena ini ada support yang saat ini sedang diuji 3 kali. Kalau tembus ini wah bahaya ya. Semoga tidak ya. Penutupan hari ini cukup bagus. Semoga ada potensi pullback ini di 1435 dulu.
Ya tapi ingat kalau 13.10 dilewati itu tanda-tanda kurang baik untuk kelanjutannya untuk teens. Gitu saja karena pertanyaan juga tidak spesifik ya, kita akan bahas seperti itu aja. Analisa Kobex untuk swing. Oke, Kobex saat ini menguji resist ya. Menguji resist artinya tidak perlu menunggu gitu kan. Nah, resistnya ini kan di angka 416 area 436. Tapi kalau dia sudah kuat tutup di atas 416 420 ini sudah confirm dia menuju resist berikutnya yaitu 468. Nah, di sekarang ini untuk swing ya, untuk swing relatif memang sudah lewat. Kapankah idealnya untuk swing di saham Kobex? Ya, ada yang bilang tunggu di area support dan ketika terjadi rebound pertama kali Anda bisa ikuti itu dengan proteksi di support tersebut, di bawah support tersebut. Kalau breakdown berarti kan lanjut turun gitu. Tapi sekarang ini dia sudah berada di resist, artinya sudah harus, kalau punya ya harus take profit karena ini kan swing ya pertanyaannya. Kalau dia breakout baru itu mungkin bisa re-entry lagi untuk TP berikutnya di 454 di resist gap dan 484. Tolong bahas Medco. Apa masih lama fase sideway-nya karena beberapa kali gagal breakout 990. Ya, Medco ini belum breakout ya, tapi ini konsolidasi di dalam tren naik, artinya koreksi mendatar untuk lanjutan tren naiknya. Jadi memang pertanyaannya adalah apakah masih lama? Ya saya nggak tahu ya. Ya kalau dia break itu tanda-tanda sudah keluar gitu kan. Saya nggak tahu kapan. Jadi kalau tanya misalkan saham ini akhir tahun keberapa, saya nggak tahu. Ya, tapi yang saya tahu ini target naiknya keberapa, bagaimana syarat-syarat dia lanjut uptrend, bagaimana syarat-syarat dia downtrend, dan berapa target turunnya misalkan downtrend seperti itu. Tapi kalau waktu agak sukar untuk ditentukan kecuali saya price makernya. Ya, saya akan kasih timelinenya. Turun di sini, tanggal sini, jam segini, Anda beli. Nanti tanggal itu Anda pasang di sini, begitu. Tapi masalahnya meskipun Anda melihat mungkin ya Yeftok ini sudah lama dan memprediksi banyak hal, ya, tapi kami memang terbatas terkait waktu, agak susah untuk menentukan waktunya ya, gitu. Jadi ini ya kalau tanya ya selama dia tidak breakout di atas 1000 ya itu masih konsolidasi. Namun konsolidasi ini tren naik ya. Jadi tinggal menunggu waktu saja dia breakout dan melanjutkan kenaikannya ke 1200 sampai dengan 1350. 1350. Gitu. Oke. Bumi kemarin sudah ya. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton Yeftok malam ini, sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan komen saham apa yang ingin dibahas. Ya silahkan isi di kolom komentar saham apa yang ingin dibahas di Yeftok selanjutnya. Ya, tulis saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, ketidaksempurnaan dalam penyampaian Yeftok malam ini. Semoga banyak hal positif yang Bapak Ibu dapatkan, banyak informasi yang besok menguntungkan semoga ya. Dan itu saja untuk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.